Halo Cinecrip, balik lagi di Trailer Reaction bareng gue Rashid Hari. Gue sudah menghela napas seperti ini, artinya ada sesuatu yang menarik ini ya. Jadi sekali lagi kali ini gue mau nge-react trailer yang direkomendasikan oleh kawan kita tercinta, Bapak Arya. Gue nggak tahu ini keajaiban macam apa lagi yang bakal gue temuin di trailer yang satu ini, tapi intinya ada trailer untuk sebuah film horor lokal. Atau kalau dari yang gue baca-baca, ini mereka nge-brand diri sebagai horror thriller ya. Yaitu yang judulnya adalah Jagal Teluh, yang bakal tayang di bioskop itu tanggal 27 Februari alias tepat sebelum puasa ya, akhir bulan ini. Tapi sebelum masuk ke filmnya, gue pengen nge-note sekali lagi nih, ini sesuatu yang udah berkali-kali gue omongin di video, di live stream, tapi ini pengen sekali lagi gue bahas, yaitu soal penjadwalan film di bioskop kita. Kalau lu cek ya, tanggal 27 Februari pas Jagal Teluh tayang, itu semacam apa ya, gue nyebutnya mungkin Royal Rumble kali. Royal Rumble buat film horor Indonesia anjir. Soalnya di tanggal itu, tanggal 27 Februari, nggak tahu kalau nanti tiba-tiba ada perubahannya, tapi sampai detik ini, sampai video ini dibikin, total itu ada 4 film Indonesia rilis di hari yang sama. Dan dari keempat itu, 3 di antaranya adalah horor. Selain Jagal Teluh itu ada Pernikahan Arwah ya, filmnya Paul Agusta. Terus ada juga Iblis Dalam Kandungan 2. Tiga-tiganya ya sama-sama horor dengan bumbu thriller dengan nuansa klinik kan, alias nggak jauh beda. Itu bukan counter programming, itu sih namanya menumbalkan film Indonesia anjir. Gue nggak tahu lagi nih schedulingnya 21 nih, kayak nggak ada belas kasihan ke film kita, kayak udah gas. Semua jadi satu, itu pasti ada jadi tumbal nanti, yakin. Gak mungkin semuanya tuh survive. Walaupun ya di satu sisi gue paham sih, itu pasti ada juga campur tangan pemikiran produser yang pengen sebisa mungkin itu ngejauh ya dari slot tayang puasa. Walaupun tuh belum ada penelitian yang betul-betul valid, tuh belum ada ya soal film Indonesia itu pasti gak akan laris di bulan puasa. Tapi kan ya itu udah jadi sesuatu yang dipercaya bersama-sama ya, kayak wah bulan puasa nih kayak kuburan untuk film Indonesia, semua pasti sepi. Jadi kayak orang-orang tuh produser berbondong-bondong, yang penting jangan puasa. Nah kayak ini sama nih kasusnya nih, yang penting jangan sampai puasa, walaupun cuman selisih nggak nyampe seminggu ya di puasa ya, intinya jangan puasa. Makanya tanggal 27 tuh horor nyampur semua tuh jadi satu. Ada, gue yakin campur tangan pemikiran itu, cuman still 21 nih kayak ada apa itu scheduling. Tidak peduli scheduling. Tapi ya semoga pada dapat hasil yang terbaik lah film-film yang dikumpulin jadi satu itu. Semoga nggak ada yang jadi tumbal terlalu parah ya, semoga. Oke, kita balik ke Jagal Teluh ini. Ini gue belum terlalu banyak nyari tahu sebenarnya soal film satu ini, cuman tadi sempat baca-baca dikit. Ini film comebacknya Selfie Kitty ya ke layar lebar setelah absen hampir 7 tahun kalau nggak salah. Based on her IMDb nih absen hampir 7 tahun. Dan tiba-tiba di bulan Februari tahun ini Doi udah main langsung 2 film. 7 tahun gak main film, terus dalam waktu sebulan langsung 2 nih. Pertama tuh Anak Kunti yang tayang duluan di bulan yang sama. Terus yang kedua ya Jagal Teluh ini. Mantap, Mbak Kitty kembali langsung 2 film ya. Ya gue nggak tahu lah intinya, tapi mesti berekspektasi seperti apa ke film ini. Gue juga nggak pengen seuzon, tapi gue juga nggak bisa bilang diri gue tuh optimis juga karena gue nggak tahu apa-apa. Tapi kalau ngelihat supporting castnya sih mungkin bakal jadi horor komedi ya kayaknya ya. Karena ada Mas Nur. Udah lama gue nggak melihat nama beliau ini. Dan of course ada nama Gongyo Indonesia gue lihat ini, alias Udin Penyok juga ya. Kayaknya ini berarti bakal jadi horor komedi sepertinya. Terus nah ini barusan gue juga baca-baca soal behind the scene ya. Ada cerita menarik guys, ini coba gue bacain ya. Gue nemu di sebuah portal berita, katanya proses produksi film ini penuh tantangan, termasuk kejadian mistis di lokasi syuting di Klaten, Jawa Tengah. Salah satu pengalaman tak terlupakan adalah ketika pemeran utamanya Elina Jork itu kesurupan. Jork, yes, atau York, sorry, correct me if I'm wrong ya. Tapi Mbak Elina ini kesurupan yang harus ditenangkan dengan cara unik menggunakan kopi pahit dan teh panas. Ini sih kayaknya haus. Mungkin ini haus ya, bukan kesurupan ya. Ditenangkannya sama kopi pahit sama teh manis panas tuh. Tehnya nggak tawar, tehnya itu manis. Jadi kopi pahit sama teh manis panas. Ini kayaknya belum sarapan atau haus terus pusing, dikasih teh manis panas sembuh.
Tapi ya gak tau lah. Mungkin kesurupan bener. Mungkin. Gue bukan seorang ahli klinik, jadi bisa jadi ini kesurupan. Dan BTW ini film udah ngerilis 2 poster ya. Lumayan kenceng juga berarti mereka dalam berpromosi. Tapi gue sendiri prefer poster pertama sih. Kalau orang yang belakangan ini sering ke bioskop pasti tahu lah poster pertamanya Jagal Teluh yang kayak gimana. Itu udah banyak dipasang di bioskop dan buat gue itu bukan sesuatu yang luar biasa. Bisa lu lihat sendirilah nih posternya. Ini bukan sesuatu yang amazing, tapi nggak ada yang terlalu aneh-aneh banget sih ya. Mungkin ada beberapa hal yang ganjel tapi nggak terlalu aneh juga. Tapi poster yang baru yang kedua ya, ini editannya terlalu kasar kawan-kawan. Luka-lukanya lah, rambutnya tuh kayak ya udah terlalu fake dan nggak ngeblend. Bener-bener kelihatan kalau oke ini ada foto aktrisnya, terus kemudian baru di terakhir di belakang tuh dipasangin luka-luka, apalah rambut segala macem dengan kasar. Tapi untung yang udah banyak dipasang di bioskop poster yang pertama ya, itu yang mendingan sih. Walaupun posternya membuat gua bertanya-tanya, itu kenapa banyak sekali rambut di situ. Apakah Teluhnya memakai medium rambut? Coba nantilah kita cek di trailernya ya. Jangan sampai ternyata nggak ada hubungannya sama rambut ya. Tiba-tiba di poster tuh rambutnya banyak, ternyata di trailer atau di filmnya maksud gua tuh nggak ada rambutnya. Biasanya kan film Indonesia kayak gitu tuh, posternya apa, isinya apa. Semoga yang ini tidak ya. Ya gue sih nggak bisa bilang 100% optimis sama film ini, tapi let's see ya. Soalnya gini, gue udah banyak menemui kasus nih film Indonesia, terutama horor biasanya. Horor itu sekilas dilihat nggak meyakinkan, kayak apa sih ini anjir nggak jelas, tapi begitu ditonton surprisingly hasilnya walaupun mungkin nggak yang luar biasa tapi nggak jelek juga. Gue orangnya tuh apa ya istilahnya tuh husnuzon, jadi gue memilih untuk terus berpikir positif sampai nonton filmnya. Dan mungkin Jagal Teluh mungkin itu termasuk salah satu yang masuk kategori tadi yang kayak dilihat sekilas apa ini, tapi begitu ditonton oh not bad. I don't know, cobalah kita cek dulu trailer untuk Jagal Teluh. Ini. Lelaki yang selama ini aku cintai ternyata tidak sesuai apa yang aku harapkan. Hah? Oh, sorry, gue sekilas baca produced by Zayn Malik. Maaf, gampang terdistraksi saya guys. Kalau jalan tuh pakai mata. Kamu tuh harus paham. Pakai kaki lah. Siapa aku? Siapa kamu? Siapa? Apa yang terjadi? Makasih ya. Kamu udah bikin aku seperti ini. Nah, rambut nih mungkin. Nah, Teluhnya pakai rambut ya, bener ya. Belum pernah terjadi seperti ini, Bu. Bapak yakin pelakunya bukan orang Jawa ini, Bu. Wong memang sudah aneh, termasuk saudaranya itu loh. Siapa? Gong yo. Nongol bentar doang. Untuk merubah semua hinaan. Wajir, ketabrak sepeda. Cari kamu Zaidah. Nama mertua gua. Semua yang hidup itu akan merasakan kematian. Apa yang jadi milikmu bakal jadi milikmu. Jagal Teluh. Wajir, ada lagunya. Saranjana kedua kan. Wah, Jagal Teluh. Anjir, jarang loh film Indonesia, film horor itu punya theme song. Itu saya acungi jempol dengan tulus ikhlas guys. Ada theme songnya, mantap. Tapi ya kalau dari cerita sih kayaknya tadi masih senada ya sama apa yang lagi ngetren di horor kita belakangan ini, soal santet lah, soal susuk lah. Tadi pakai rambut susuknya ya kayaknya ya. Cuman kalau ngelihat trailernya, ini sebenarnya bukan trailer yang diedit dengan not a well made trailer, karena gue
agak bingung ini kayak gimana. Ya gue cuma berharap satu sih, berharap film ini bukan termasuk film yang take itself too seriously. Kayak udah kalau misalkan lu mau ngaco, kayak tadi ada ketabrak sepeda, ya ngaco aja sekalian. Ini serius, bukan ini nyinyir atau apa ya. Tapi kalau misalkan lu mau bikin sesuatu yang wow gitu kan, yang agak out of the box itu udah sekalian aja biar fun, nggak usah nanggung-nanggung, nggak usah lu tuh menganggap terlalu serius. Wah udah bersenang-senang saja, ngaco-ngaco sekalian, aneh-aneh sekalian. Tapi jujur gue lebih penasaran sama reaksi kalian nih yang nonton ya ke trailer ini sih. Gue pengen tahu nih kalau di mata casual audience, penonton umum, ini trailer tuh seperti apa sih? What do you think about this trailer? Coba tulisin reaction kalian, komentar kalian di bawah ya. Karena kan gue udah sering ya ngomentarin trailer begini, trailer horror dan lain-lain. Gue pengen tahu kalau perspektif casual audience, trailer yang seperti ini nih, yang kayak gini, itu gimana? Karena ini bisa juga buat ya survei untuk tim produsernya, tim marketingnya, nggak cuma untuk film ini ya, tapi juga film-film yang lain. Pengen tahu kalau menurut audience, casual audience, bukan reviewer, bukan pelaku industri, ini kayak gimana trailer seperti ini? Silahkan di komen ya. Kalau gue sih masih memakai prinsip yang sama kayak yang selalu gue pakai di trailer reaction. Trailer itu bisa ngasih gambaran tentang sebuah film, tapi jangan sampai lo ngejudge kualitas film cuma dari trailer. Gue bisa bilang trailer A jelek, trailer B bagus, tapi itu nggak ada kaitannya sama film. Itu yang harus selalu kalian ingat dan gue tekankan ya. Karena jangan sampai salah kaprah, wah dia ngomentarin trailer berarti dia ngejudge filmnya. No. Film dan trailer adalah dua entitas yang berbeda, punya kaitan tapi berbeda. Ngomentarin trailer bukan berarti bilang wah ini filmnya pasti bagus, filmnya pasti jelek. No. Untuk mengatur ekspektasi, yes, wah kayaknya sih, atau mungkin dan lain-lain. Tapi nggak yang kemudian gue bilang ini pasti bagus, ini pasti jelek. Bedakan ya, tolong ya. Oke, kita tunggu coba Jagal Teluh besok hasilnya kayak gimana. Pas tayang di bioskop Royal Rumble tadi ya tanggal 27 Februari. Silakan di komen juga. Oke, dan seperti biasa gue ngetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat teman-teman yang pengen join membership bisa silakan dicek juga itu tiap tier benefitnya apa aja untuk menentukan sesuai dengan kebutuhan kalian semua. And thank you so much buat yang masih setia join sampai hari ini, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti La Familia. Thank you banget. Alright then, gue Rashid Hari. Sampai ketemu di trailer reaction berikutnya.